اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wal muslimin minas shaqawati ila sa'adah wa minan nari ila al-jannah wa minal adabi ila ar-rahmah wa minadh dhunubi ila al-maghfirah wa minal isaa'ati ila al-ihsan wa minal khawfi ila al-aman wa minal faqri ila al-ghina wa minal dhulli ila al-izzi إهانة إلى الكرامة ومن الضيق إلى السعة ومن الشر إلى الخير ومن العسر إلى اليسر ومن الإدبار إلى الإقبال ومن الجور إلى العدل. اللهم إنا على ديننا بالدنيا بالتقوى وعلى التقوى بالعمل بالتوفيق وعلى جميع ذلك بلطفك المقضي إلى رضاك المسؤول بذلك بنظر إلى وجهك الكريم يا رباه يا رباه يا غوثاه يا غوثاه يا غوثاه يا رحمن يا رحيم الله العظيم الذي لا إله إلا هو يا لطيف يا رزاق يا ودود يا قوي يا متين. أسألك
syamilan min ladun wasi'an hani'an mari'a wa sinnan tawilan Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tazkira wal istifadata wa ihya'a sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, iftah lana Allahumma inna nas'aluka al-futuha wal-munuha wal-rusukha wa salahal jasadi wal-ruh tannasu. Allahumma inna nas'aluka ilman afqahu bihi awamiraka wa nawahik warzuqni fahman a'lamu bihi kaifa unajika. Allahumma arzuqni fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaik birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimni min nuril fahmi wa akhrijni min dhulumatil wahmi waftah li abwaaba alayya hikmataka ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pecinta-pecinta zikir, sama-sama kita menghaturkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian. Selawat dan salam mudah-mudahan selalu tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat dan orang-orang yang selalu mengikuti, mencintai sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Al Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau mengajak kita antara penyakit-penyakit hati, agar kalau kita telah mengetahui penyakit, maka insya Allah kita akan bisa mengobati penyakit-penyakit itu. Yang pertama, manusia wajib membersihkan dan mensucikan hatinya dari keraguan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya serta negeri akhirat. Yang pertama, penyakit hati, yaitu membersihkan hati itu, mensucikan hati itu dari keraguan terhadap Allah, asyak, ragu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang sudah menciptakan kita, memberikan rizki kepada kita dan segala-galanya,
mengatur kehidupan kita. Nah, di dalam hati kita ini hendaklah kita sucikan, kita bersihkan, bahwa ada keraguan di dalam hati kita tentang penciptaan, tentang pemberian dan seterusnya. Kemudian membersihkan dari keraguan-keraguan pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu mengucapkan semuanya adalah 100% itu pasti benar. Jangan ada keraguan di dalam ucapan-ucapan dan perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Kemudian menghilangkan keraguan-keraguan dari kehidupan akhirat. Akhirat ini belum pernah dirasakan oleh manusia. Makanya kita harus hilangkan keraguan tentang akhirat. Jangan menganggap bahwa akhirat itu enggak ada. Bahwa akhirat itu ya mati sudah mati, jangan ya. Jadi kita hilangkan, kita harus yakin bahwa nanti setelah kehidupan manusia ini ada kehidupan yang namanya kehidupan akhirat. Karena hal itu merupakan penyakit hati terbesar yang membinasakan di akhirat dan sangat besar bahayanya, terutama di saat kematian, dan bisa menyebabkan su'ul khotimah. Karena keraguan-keraguan kepada Allah, keraguan kepada Rasulullah, keraguan kepada akhirat, ini adalah merupakan penyakit hati yang terbesar. Penyakit hati yang terbesar yang tentunya nanti di akhirat akan bisa menghancurkan orang ini. Dan bahayanya pun besar ya, bahayanya pun besar. Terutama nanti terjadi pada saat kematian. Ya, pada saat kematian, dan kalau sudah ragu-ragu kepada Allah, ragu-ragu kepada Rasulullah, maka dikhawatirkan orang itu bisa menjadikan dirinya su'ul khotimah. Su'ul khotimah itu mati di luar daripada Islam. Jadi mudah-mudahan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Keraguan ini terkadang menimpa sebagian manusia. Bahkan banyak manusia yang tertimpa daripada keraguan ini. Jadi banyak manusia. Oleh karena itu, siapa yang merasakan sebagian dari keraguan itu tidak boleh menyembunyikannya dalam hatinya sehingga berjumpa dengan Allah dalam keadaan ragu. Jadi kalau kita ragu-ragu kepada Allah, ragu-ragu ini harus dihilangkan ya. Bahayanya kalau kita meninggal kemudian masih ragu-ragu dengan apa yang dilakukan oleh Allah, maka kita ini ketemu dengan Allah ya ragu-ragu. Jadi harus mantap ya, untuk urusan keraguan ini harus kita hilangkan. Akan tetapi ia wajib berusaha keras untuk menghilangkan keraguan itu dan menyingkirkannya dari hatinya sepenuh tenaganya. Jadi kita itu memang sekuat tenaga. Allah wujud misalnya, Allah mempunyai kehendak misalnya ya. Allah menghendaki dengan apa yang Dia kehendaki. Kalau Allah menghendaki sesuatu pasti terjadi.
pasti terjadi. Nah, ini jangan ada di dalam diri kita itu ada sedikit kehendak manusia. Bukan kehendak manusia. Bukan keinginan manusia, bukan doa manusia bahkan. Yang terjadi itu adalah semua kehendak Allah. Yang bagus, yang buruk, yang nyaman, yang enggak nyaman, yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, itu adalah kehendak Allah. Nah, sehingga kita hilangkan keraguan-keraguan ini. Ketika kehendak Allah itu terjadi kepada kita kebaikan, maka kita bersyukur. Jika terjadi kehendak Allah itu keburukan, kita bersabar. Kita istighfar ya kepada Allah. Nah, ini harus dihilangkan ya. Jadi dari dalam hati keraguan-raguan seperti ini harus dihilangkan. Bagaimana caranya? Ya kita harus belajar ya. Kita harus belajar ilmu tauhid. Ilmu yang mensucikan Allah dari perkataan-perkataan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bagaimana tindakan kita? Tindakan paling berguna untuk menghilangkannya ialah bertanya kepada para ulama yang mengerti tentang Allah Subhanahu wa taala dan agama. Jadi kalau kita ragu-ragu, belajar enggak sempat, maka kita bertanya kepada siapa? Orang yang alim, orang yang mengerti tentang Allah, tentang sifat-sifat Allah, dan orang yang mengerti bagaimana agamanya ini. Orang yang memiliki keyakinan kuat dan rasa takut serta sifat zuhud terhadap dunia. Jadi kita harus cari ulama-ulama yang kriterianya seperti itu. Ulama yang punya keyakinan kuat, yang tidak gampang diombang-ambingkan dengan kehidupan dunia ya. Jadi ulama seperti itu, mereka oleh Allah diberi ilmu, diberi rahasia-rahasia untuk mengetahui rahasia Allah. Nah, tanya, ketika dalam diri kita itu ada sedikit keraguan, cepat-cepat kita atasi. Ya paling cepat tadi itu ya bertanya kepada ulama, bagaimana perasaan seperti ini. Nah, nanti mereka dibujurkan oleh ulama itu. Ulama tadi itu yang punya keyakinan, yang benar-benar takut kepada Allah, dan yang ketiga bersifat zuhud terhadap dunia. Jika tidak menemukan satu orang pun dari mereka, hendaklah ia melihat dalam kitab-kitab yang mereka susun mengenai ilmu tauhid dan keyakinan. Nggak dapat orang seperti itu, kriteria seperti itu, nah kita bisa baca buku-buku mereka. Orang-orang yang begini ini mereka itu banyak menulis buku-buku tentang tauhid, tentang keyakinan. Nah, kalau itu biasa disebut tasawuf, banyak buku-buku tasawuf. Nah itu dibaca buku-buku mereka. Masih nggak ngerti, minta ulama untuk menuntun membaca buku itu, ngikuti buku-buku yang ditulis oleh mereka. Jadi kita nggak boleh ya mengikuti bisikan hati atau was-was yang ditiupkan oleh setan dalam perkara-perkara yang sudah jelas bahwa perkara itu adalah batil. Karena setan itu kan selalu akan menjerumuskan orang. Setan ini akan berusaha menjerumuskan orang, membisik-bisiki dalam hati.
Jadi jangan diikuti bisikan-bisikan yang buruk, kita ikuti penjelasan-penjelasan yang jelas dari para alim ulama yang zuhud tadi itu, dari para alim ulama yang mempunyai keyakinan kuat dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Kadang-kadang ada orang nggak mau belajar, aku belajar sama yang gaib. Itu tidak jelas namanya. Apalagi aku belajar dalam mimpi, jadi nggak mau ngaji lagi, sudah. Itu namanya bisikan yang nggak jelas. Itu adalah bisikan-bisikan batal, bisikan kebatilan ya. Jadi yang begini ini terus menerus diperangi. Diperangi oleh hati, kita perangi hati kita. Tidak mau mengikuti bisikan-bisikan dalam hati yang batil tadi. Bisikan dalam hati yang tidak sesuai. Jadi bagaimana kita harus jelas, ada ilmunya yang jelas harus ada ya. Jadi ilmu yang jelas itu yang kita ikuti. Adapun bisikan hati enggak. Jadi kalau yang bisikan hati itu ya kita benci. Artinya kita jangan mengikuti bisikan itu dan kita harus berpaling darinya. Nah, jangan lupa kita selalu minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini namanya penyakit yang terbesar, ragu-ragu. Karena setan akan menciptakan yuwaswisu fi sudurin nas. Setan ini kerjanya gitu dah. 24 jam gaweannya membuat manusia ragu-ragu, membuat manusia was-was. Itu gaweannya setan. Nah, nggak usah dituruti. Nah, ini penyakit yang pertama adalah penyakit yang ragu-ragu. Yang kedua, sombong atau takabbur. Beliau berkata, Al-Habib Abdullah, termasuk penyakit yang terbesar dan sifatnya yang membinasakan adalah sombong atau takabbur. Kita ingat ya, sombong, takabur ini pertama orang yang melakukan adalah setan, iblis. Iblis yang dikutuk oleh Allah gara-gara sombong. Iblis itu alim ya. Iblis itu wara. Iblis itu al-arif billah. Iblis itu seluruh jabatan-jabatan, gelar-gelar ulama dipegang sama iblis. Ilmunya tidak terbatas. Tapi iblis itu dikutuk oleh Allah dan dia diusir dari surga, diusir dari rahmat Allah. Karena apa? Karena sifatnya adalah sombong. Iblis itu sombong, mengaku lebih bagus. Sombong itu mengaku lebih bagus dari yang lain. Ana khairun minhu, aku lebih bagus darinya. Jadi iblis ini adalah makhluk Allah yang takabur dan termasuk orang-orang kafir. Orang takabur ini dibenci oleh Allah ya. Allah benci sama orang sombong. Sombong itu melihat diri lebih bagus dari orang lain. Semua makhluk itu ada kesempatan untuk menjadi orang sombong. Yang pertama, Imam Ghazali mengatakan, apa yang pertama? Yang pertama itu adalah orang alim. Orang alim ini paling cepat kena penyakit sombong.
Makanya yang banyak binasa itu orang-orang alim. Kenapa? Kebanyakan orang yang alim merasa dirinya lebih pintar dari orang lain. Kata dia, aku yang membaca, aku yang jadi guru. Kan mesti dia lebih pintar kan? Tapi sifat seperti ini nggak boleh. Karena dia sudah tahu bahwa mengaku sombong, mengaku pintar itu sombong. Tapi kenapa masih dia lakukan? Minta dihormat. Tadi hormat itu harus lebih dari orang biasa. Pertama terkena dah sudah setan itu. Terkena orang. Katanya iblis, berapa banyak orang-orang yang hebat itu aku hancurkan dengan kesombongan. Aku hancurkan. Sehingga kesempatan yang terbesar menjadi orang sombong yang pertama adalah orang-orang yang alim. Mereka mengaku dirinya lebih alim, lebih pintar dari orang lain. Yang kedua, orang yang bisa terkena penyakit sombong adalah orang kaya. Orang kaya ya, orang kaya ini cepat juga kena penyakit sombong. Kalau bukan aku yang nyumbang, tidak jadi masjid itu. Ini orang kaya. Orang miskin juga bisa ya. Malah paling jeleknya kalau orang miskin. Sudah miskin sombong lagi. Artinya bagaimana? Sudah miskin, miskin ilmu, nggak mau ngaji. Ini orang sombong. Dimasuki sama setan ya. Orang miskin harta, sombong lagi. Artinya sudah miskin, tidak mau kerja, tidak mau minta kepada Allah. Sombong namanya itu. Nah, orang pemimpin yang punya jamaah banyak, sombong juga bisa. Merasa aku hebat nih. Ada orang-orang biasa yang kadang-kadang ulama datang ke rumahnya. Datang habaib ke rumahnya, dia merasa sombong. Aku ini hebat didatangi ulama, guru datang ke rumah. Habib datang ke rumah. Dia merasa sombong. Jadi banyak semuanya. Ada orang yang bungas. Orang bungas ini kesempatan dapat sombong ya, akhirnya melecehkan sama yang enggak bungas. Jual mahal. Sombong padahal sama aja. Jadi seluruh masyarakat ini mudah aja dihinggapi penyakit sombong. Nah, ini harus kita pertahankan. Kita harus atur kehidupan kita dengan kehidupan yang tawadhu. Tawadhu itu merendahkan diri, merasa orang lebih baik daripada dirinya. Nah, selamat. Karena orang yang sombong ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Allah mengatakan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Jadi sifat membanggakan diri adalah sifat orang yang takabur. Dan orang yang takabur cenderung untuk ditutup hatinya oleh Allah Jadi kalau orang yang suka membanggakan diri itu nanti dia ditutup hatinya oleh Allah. Ya, Allah berfirman, kadzalika yatba'u Allahu ala qalbin mutakabbirin jabbar. Demikianlah
Allah mengunci mati, dikunci. Kalau diikat-ikat mati tidak bisa lagi. Hati orang yang sombong dan orang yang berbuat zalim, dikunci hatinya. Artinya nggak bisa berbuat baik. Orang yang sombong tidak akan berbuat baik karena hatinya dikunci oleh Allah dari segala bentuk kebaikan. Orang yang takabur sombong dijauhkan dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Firman-Nya, sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haq. Aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi tanpa alasan yang benar dari tanda-tanda kekuasaanku. Ini orang sombong itu ditutup ya. Jadi Allah mencela kepada itu orang-orang sombong, dicela. Tidak boleh. Karena sombong itu hanya pakaiannya Allah. Sombong itu hanya boleh untuk Allah, selain Allah nggak boleh. Ridai kata Allah, al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari. Faman naza'ani wahidan minhuma alqaitu finnar. Kata Allah, kesombongan itu adalah selendangku, pakaianku, dan keagungan itu sarungku. Kemuliaan, orang yang mulia itu, yang mulia cuma Allah, tidak ada manusia mulia, itu tidak ada. Apalagi ngaku dirinya mulia, ingin dimuliakan, cukup sudah. Manusia ini sebenarnya sudah mulia ya. Laqad karramna bani Adam. Manusia ini sudah dimuliakan oleh Allah. Nggak perlu lagi kepingin jadi orang mulia. Sudah Allah memuliakan, cukup sudah. Apalagi ngaku mulia, ingin dimuliakan, ingin dihormati, ingin semuanya. Ya biasa-biasa aja. Orang mau hormat, terserah, nggak hormat, ya biasa aja sudah mulia. Kalau orang sudah punya, itu nggak perlu lagi. Hanya orang yang tidak punya kemuliaanlah yang ingin dimuliakan. Orang yang tidak punya kehormatanlah yang ingin dihormati. Kalau sudah punya, mau apa lagi sampean? Sepertinya ya. Sudah duitnya banyak, mau tidak perlu lagi, sudah itu tidak perlu. Nah ini kemuliaan itu, kesombongan itu hanya Allah. Jadi tidak perlu. Kita sudah dimuliakan sama Allah. Dijadikan manusia ini sudah kemuliaan yang sangat besar. Dijadikan orang beriman, orang yang Islam ini kemuliaan yang sangat besar. Nggak perlu lagi, sudah dimuliakan, nggak perlu. Ada orang mau menghormati, nggak menghormati, terserah ya, sudah ini sudah kemuliaan sudah dapat. Seperti Rasulullah kan nggak perlu lagi, nggak perlu dimuliakan, Rasulullah sudah mulia. Jadi orang-orang yang mulia itu sudah mulia, nggak perlu lagi dia cari kemuliaan, nggak perlu, biasa aja. Nah, jadi itu kesombongan. Kita harus menghilangkan kesombongan yang ada pada diri kita, dalam hati kita. Sumbernya adalah sombong itu di dalam hati ini. Di dalam hati ini sudah. Nah, kalau sudah kita hilangkan sifat sombong itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan cinta kepada kita. Ya kalau sudah Allah yang cinta, ya sudah gampang urusannya. Ya Allah kalau sudah cinta, Allah menghormati kita, kemudian kita hilangkan sifat sombong itu, maka dicintai oleh Allah. Kalau sudah Allah cinta itu urusannya nggak ada apa-apa sudah. Kalau cinta manusia itu bisa berubah, tapi kalau Allah mencintai, maka di sana akan menjadi orang yang terhormat, yang mulia. Jadi apa sombong itu? Pokoknya merasa dirinya lebih baik dari orang, atau berpakaian merasa lebih bagus dari orang. Ya, merasa lebih bagus dari orang. Itu sombong ya. Jadi orang yang berjalan
yang membanggakan jalannya orang yang berpakaian, ya. Kemudian membanggakan pakaiannya. Orang yang memiliki kendaraan kemudian berbangga dengan kendaraannya. Itu dimasukkan jangan melirik ya. Kadang-kadang ada orang melirik melihat sandal jepit, kawannya bersandal jepit itu dicibir ya. Sandalnya sandal jepit. Nah, aku kan bagus sandalku. Nah ini begitu, seakan-akan begitu kan orang itu. Nah ini adalah kesombongan-kesombongan yang dibenci oleh Allah dan akan dijatuhkan orang ini martabatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dijatuhkan martabatnya orang ini di sisi manusia. Jatuh. Kalau orang sombong itu akan dihinakan oleh Allah. Man takabbara wada'allah. Barang siapa yang sombong maka akan dihinakan oleh Allah dalam kehidupan dunia sampai dalam kehidupan akhirat kalau tidak ditangani sombong ini. Wa man tawaddoa, barang siapa yang tawaddu artinya enggak sombong, rafa'ahullah, maka akan diangkat oleh Allah. Jalan aja bisa. Kalau jalannya sombong, ngomongnya sombong ya, itu dibenci oleh Allah. Itu yang nomor 2 adalah hati. Yang ketiga adalah riya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang barakah, ilmu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al subhana hada subah salihin. Ya Allah, jadikanlah pagi hari kami ini pagi harinya orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana ashrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubah taghsil kullaha wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwan sairil khillan wa kulli dhi mahabbah aw jiratin wal muslimina ajma'in rabbi isma fadlan wajudan man ala biktisabi minna bil mustafa rasulina Allah bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi adal haddi wa alihi wa sahbihi idadata sisuhbi walhamdulil ilahi fil bad'i wad اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يضل من واليت ولا يئس من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم